pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Yang mimpin doa siapa, Nak? Iya, mimpin doanya, Nak. Ya, gerak. Doa dimulai. Semuanya hadir ya, Nak ya? Ada yang gerak sama. Siapa yang tidak hadir? Itu apa? Oh, si ketua itu. Iya. Tapi cuma dia yang tidak hadir ya, Nak ya? Iya. Jadi sekarang Bapak akan menyampaikan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema makananku sehat dan bergizi, subtema kebiasaan makanku. Muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membaca cerita. Siswa mampu menguraikan minimal 3 informasi dalam teks cerita petualangan. Kemudian melalui penugasan, siswa mampu membuat sebuah teks drama berdasarkan cerita petualangan. Kemudian melalui diskusi, siswa mampu membuat sebuah laporan tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tabel. Kemudian nanti kita akan menganalisis video pembelajaran tentang langkah-langkah pembuatan pot tanaman dari bahan-bahan bekas. Ini nanti udah dibawa ya, Nak ya? Bakal tanyakan bahan-bahan yang Bapak sampaikan semalam untuk membuat pot bunga dari bahan bekas. Kemudian melalui praktek, siswa mampu membuat sebuah pot tanaman dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya dulu kita menyanyikan sebuah lagu nasionalisme untuk mengembangkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita. Semuanya bernyanyi ya, Nak ya? Keluarkan suaranya. Itulah tadi kita sudah menyanyikan sebuah lagu nasionalisme untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita.
Ya, sekarang kita memasuki pelajaran yaitu makanan sehat dan bergizi dan subtema kebiasaan makanku. Pembelajaran bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. Di situ kan sudah ada dibagikan Bapak itu tentang teks bacaan yang berjudul Siapakah yang paling penting. Coba dulu ditengok nak, dibacakan. Kelompok ini, siapa namanya nak? Ini, Pak. Iya, baca dulu nak, kuat suaranya ya. Sampai semua kan, Pak? Iya, siapakah yang paling penting? Judulnya siapakah yang paling penting? Siapakah yang paling penting? Pada suatu hari di kebun Pak Asep terdapat 4 jenis tanaman sayuran, yaitu tanaman jagung, kentang, buncis, dan kubis. Mereka selalu bertengkar karena menganggap diri mereka sendiri lebih penting dari yang lainnya. Saat teman-teman itu mulai berbuah, mereka tetap saja menganggap dirinya paling penting. Saat mereka sedang berdebat, muncullah Pak Asep dengan keranjangnya. Semua tanaman berdebat dan berharap untuk dipetik. Lalu Pak Asep menghampiri tanaman kubis dan memetiknya. Setelah meletakkan tanaman kubis di keranjang, Pak Asep menghampiri tanaman buncis dan memetiknya juga. Dan memetiknya. Ya Dan sambung, titik kan memetiknya titik baru diam kan berhenti. Kalau di titik berhenti. Ya, kelompok Upin. Siapakah yang paling penting? Enggak, sambungannya enggak disambung nak yang dibaca kelompok Upin tadi. Memetik juga. Betapa gembiranya tak. Setelah meletakkan tanaman kubis di keranjang, kuat nak kuat. Gembiranya tanaman buncis. Tak lama setelah itu Pak Asep menghampiri tanaman jagung. Dengan gembira ia memetik jagung itu satu persatu. Satu persatu dia titik di situ kan? Satu persatu. Betapa gembira hati tanaman jagung. Betapa sedih tanaman kentang melihat teman-temannya di keranjang. Saat ia ingin menitikkan air mata, ternyata ia merasa tubuhnya dipegang oleh Pak Asep. Kemudian dengan Pak Asep mulai memanen kentang dan menaruhnya di keranjang. Udah. Kemudian kelompok Meme. Ya nak. Kelompok Meme. Ya, kuat naknya. Bagus nak. Setelah selesai memanen, Pak Asep duduk beristirahat sambil menunggu kendaraan yang akan mengangkut keranjang-keranjang itu ke pasar. Pak Asep berkata, senangnya memiliki semua tanaman yang berguna membantu tubuh manusia agar tetap sehat dan kuat. Semoga tanamanku terus tumbuh subur agar dapat bermanfaat untuk sesama. Mendengar perkataan Pak Asep, tanaman jagung, buncis, kubis, dan kentang saling berpandangan dan tersadar bahwa mereka semua memiliki peran yang sama penting bagi manusia. Iya. Kita telah membaca tentang sebuah cerita siapakah yang paling penting. Jadi cerita tersebut merupakan cerita tentang 4 jenis tanaman sayuran yang ditanam oleh Pak Asep. Iya. Tanaman tersebut adalah jagung, kentang, buncis, dan kubis. Ya. Jadi di dalam sebuah cerita itu memuat unsur-unsur intrinsik yang membangun cerita tersebut. Jadi unsur-unsur intrinsik ini ada apa aja, Pak? Ya, unsur intrinsik terdiri dari tokoh
seseorang yang menjadi pelaku dalam cerita. Jadi dalam cerita tersebut siapa tokohnya? Pak A? Iya. Pak Asep, kan? Siap. Kemudian apalagi setelah tokoh, kemudian ada yang namanya perwatakan atau penokohan. Perwatakan disebut juga penokohan, yaitu menggambarkan sifat batin seseorang tokoh yang disajikan dalam cerita. Apa tadi penokohan atau perwatakan? Menggambarkan sifat batin seseorang tokoh yang disajikan dalam cerita. Jadi dalam cerita kita ini, yaitu Pak Asep, kan? Bagaimana wataknya? Bagaimana sifatnya? Itu yang dikatakan dengan perwatakan. Kemudian ada yang namanya setting atau latar. Jadi setting atau latar ini terdiri dari 3. Setting tempat, setting waktu, dan setting suasana. Setting tempat. Apa itu setting tempat? Tempat kejadian atau tempat peristiwa terjadinya cerita tersebut. Jadi ini setting tempatnya di mana ini ceritanya tadi? Di kebun, ya betul. Ya, itulah yang dikatakan dengan setting tempat kejadian atau tempat peristiwa. Kemudian setting waktu. Setting waktu itu yaitu kapan kejadian itu terjadi. Kapan waktunya. Namanya juga waktu kan? Yaitu kapan terjadinya peristiwa tersebut. Ya. Kemudian setting suasana, yaitu suasana yang mendukung terjadinya cerita. Jadi bagaimana suasana tersebut pada kejadian cerita tersebut? Bagaimana suasananya? Apakah suasananya hujan? Ya kan? Panas? Itulah yang dikatakan dengan suasana. Kemudian tema merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan sebuah cerita. Tema yang biasa diangkat dalam cerita adalah masalah percintaan, kritik sosial, kemiskinan, kesenjangan sosial, penindasan, ketuhanan, kekeluargaan, dan patriotisme, kemanusiaan, dan renungan. Jadi yang dikatakan dengan tema ini adalah gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan sebuah cerita. Kemudian amanat atau pesan pengarang. Jadi dalam sebuah cerita, dengarkan, ada itu amanat ataupun pesan, kan? Contohnya apa? Dalam cerita kita, di dalam cerita legenda kita ada dari tempat kita cerita Sampuraga. Pernah mendengar cerita Sampuraga? Cerita rakyat kan? Cerita dari Kabupaten Mandailing Natal, dari tempat kita. Kan ada itu videonya, digambarkannya semua situ ceritanya tentang si Sampuraga. Apa pesan dan amanat daripada video tersebut? Tunggu dulu. Isi ceritanya apa? Tentang apa cerita Sampuraga? Apa isi cerita Sampuraga? Cerita dari tempat kita? Ada durhaka. Kok lupa? Kok nggak tahu? Cerita maling kundang tahu? Itu hampir sama dengan cerita Sampuraga juga. Durhaka kepada ibu. Jadi apa pesannya dari cerita tersebut? Dari cerita Sampuraga apa pesannya? Kita tidak boleh
Dalam cerita tersebut apa yang terjadi pada Sampurawa karena durhaka kepada orang tua? Hanyut. Kemudian setelah hanyut menjadi apa dia? Menjadi apa? Menjadi batu. Menjadi batu kan? Karena dikutuk oleh ibunya. Jadi dari pesan cerita tersebut, dalam sebuah cerita itu ada pesan dari sebuah cerita. Itulah yang dikatakan dengan amanat atau pesan pengarang. Apa tujuan daripada pengarang tersebut membuat cerita tersebut? Jadi dari cerita yang kita gambarkan tadi, di situ menunjukkan beberapa buah atau dan sayuran, kan? Apa manfaat sayuran itu? Apa manfaat buah itu untuk badan kita, untuk tubuh kita? Untuk menjadi sehat. Buah mengandung vitamin. Buah apa yang mengandung vitamin C? Jeruk, betul. Bagus untuk tubuh kita. Iya. Jadi, sumber daya alam yang terdapat pada cerita tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ya kan? Contohnya tadi, sayur kentang. Apa manfaatnya untuk kebutuhan kita, kebutuhan manusia? Ya, sebagai bahan pangan. Ya kan? Kemudian buncis. Apa gunanya untuk kita di rumah? Ibu masak buncis, kacang buncis di rumah. Untuk apa itu? Untuk dimakan. Ya jelas untuk dimakan. Kebutuhan kita. Ya. Jadi sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam berkaitan erat dengan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijaksana akan merusak lingkungan. Sumber daya alam ada yang berasal dari tumbuhan, ada yang berasal dari hewan, ya kan? Apa contohnya dari tumbuhan? Ya apa tadi namanya nak? Dan cerita yang kita baca tadi? Kentang, apa lagi? Jagung, apa lagi? Buncis, apa lagi? Kubis, apa lagi? Yang lain? Brokoli, betul. Apa lagi? Tomat, betul. Wortel, cabai, apa lagi? Banyak kan? Bawang, daun selada, apa lagi nak? Jengkol, ya betul, jengkol betul. Terong, betul. Ya, itu adalah contoh sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Kalau sumber alam yang berasal dari hewan apa contohnya? Yang dibutuhkan oleh manusia. Dari hewan. Sapi. Kita pernah makan daging sapi, nak? Pernah makan daging sapi? Enak. Apalagi direndang kan enak kan? Apalagi nak? Ayam. Kambing. Lembu. Apalagi? Bebek. Apalagi? Ikan. Pernah makan ikan, Mas? Pernah makan ikan laut? Diapakan ikannya? Diapakan mama? Digoreng, disambal. Kelompok Upin pernah makan ayam? Diapain ayamnya? Di ayam bumbu, ayam goreng, enak, ya kan? Pernah nonton video Upin Ipin kan? Pernah, Bapak. Apa yang sering dimakannya itu? Ayam goreng. Ayam goreng, bagian apa itu ayamnya? Paha. Paha kan? Enak, gitu kan? Itulah contoh daripada sumber daya alam yang berasal dari hewan. Jadi ada juga sumber dari alam ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Sumber daya alam dari tumbuhan dapat kita manfaatkan sebagai bahan makanan yang bergizi. Itu tadi contohnya yang Bapak bilang yang sudah kita katakan tadi kan, yaitu sebagai bahan makanan yang bergizi. Kita harus makan sayur biar kita kuat. Kita harus makan buah, ya kan? Ya. Kemudian kita tengok dulu ada di sini video Bapak tentang
tentang buah. Kita nyanyi anak ya. Ini tentang buah-buahan. Tepuk tangan semua. Nyanyikan anaknya. Papaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Papaya, buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana, rasanya manis tidak kalah, memiliki badan sehat segar. Papaya, jeruk, jambu, rambutan, durian, kuku, dan lain-lainnya. Marilah, mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Papaya untuk makanan rakyat, karena sangat bermanfaat. Harganya juga tak meningkat, sekalian Tuhan boleh angkat. Tukang papayanya. Papaya, jeruk, jambu, rambutan, durian, kuku, dan lain-lainnya. Marilah, mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Ya, tepuk tangan. Itulah tadi lagu tentang buah-buahan. Dijelaskan dari situ tadi bahwa makan buah itu untuk membuat badan sehat dan segar. Ya. Itulah tadi sebagai penyemangat kita ya nak ya. Jadi tadi sudah dikatakan sumber daya alam dari tumbuhan dapat kita manfaatkan sebagai bahan makanan yang bergizi. Misalnya, singkong dapat dijadikan sebagai sayur dan pengganti nasi. Pernah itu? Iya, singkong. Pernah makan singkong? Pernah. Enak kan? Apalagi dikukus. Dibakar pernah nggak dimakan? Enak kan? Singkong. Dulu zaman dulu singkong makanan pada masa penjajahan dulu di Indonesia nggak ada beras itu nak. Singkong itu yang dimakan. Kan? Enak kan? Iya, singkong. Sayurnya daunnya kan gulung gadung, bahasa Mandailingnya gulung gadung. Daun singkong, bahasa Indonesianya daun singkong. Kalau bahasa daerah kita gulung gadung, kan? Nah, jadi wortel dapat dijadikan sumber vitamin. Buah-buahan seperti jeruk, apel, pisang, apa tadi? Anggur, mangga, apel, pepaya, rambutan, pisang, durian, duku, apa lagi? Langsat, apa lagi? Sirsa, pokat, narkisa, kan banyak kan? Ya, itu merupakan dapat dijadikan sebagai sumber vitamin untuk tubuh kita. Selain sumber makanan, tumbuhan juga dapat dijadikan sebagai bahan-bahan tekstil seperti kulit kayu untuk membuat plastik dan kertas. Sedangkan sumber daya alam yang berasal dari hewan dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung
protein tinggi seperti ikan dan telur yang berasal dari ayam. Dan buah-buahan itu bagi tubuh kita apa tadi? Bikin sehat, mengandung vitamin. Kalau dari hewan, contohnya tadi daging dan telur sebagai apa? Menghasilkan protein. Ya. Sedangkan sumber daya alam yang berasal dari hewan dapat dijadikan sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi seperti ikan dan telur yang berasal dari ayam. Selain itu, sapi juga dapat menghasilkan susu yang mengandung protein dan lemak baik yang berguna bagi tubuh. Jadi, ada beberapa sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan tadi, seperti apa tadi? Singkong untuk membuat kertas, ya kan? Apa tadi? Kulit kayu untuk membuat plastik dan kertas, ya kan? Jadi kita di sini semalam ada bapak suruh membawa barang bekas, yaitu botol aqua. Ya, bahan-bahannya sudah dibawa semua ya nak ya. Jadi nanti barang bekas ini kita olah menjadi pot bunga agar lebih bermanfaat. Ya, semuanya bekerja ya nak ya. Semuanya bekerja, antara kelompok ini, kawan-kawan kelompok ini harus bekerja sama ya nak ya. Ya, satu aja nanti yang bagusnya dipraktekkan ya nak ya. Ya, iya, yang bagusnya. Jadi di sini ada sebuah tugas proyeksi untuk membuat pot bunga dari bahan bekas, yaitu dari botol bekas. Coba tengok ke depan nak, coba tengok ke depan. Ya. Alat dan bahan yang digunakan: botol plastik bekas, gunting, ataupun bisa kita pakai pisau cutter ya nak ya. Kemudian benang pancing dan paku. Sudah dibawa semua kan nak? Ya. Coba tengok cara membuatnya. Siapkan 1 botol plastik bekas. Setelah itu potong tengahnya. Coba tengok. Ini kan? Kita potong nanti bagian tengahnya ini. Kira-kira dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Dibagi 2 ini ya nak ya. Ya kan? Kemudian buat lubang dengan menggunakan paku di sekitar potongan botol plastik itu. Dilubangi semua. Kan? Pakai paku. Buat gantungan di atas potongan batu itu. Potongan botol itu di sini nanti. Gantungannya 2 kan? Untuk membuat gantungannya. Kemudian isi botol dengan tanah dan tanaman. Jadilah pot bunga dan botol plastik bekas. Sudah paham? Sudah paham? Ya. Sekarang kita ke lapangan untuk mempraktekkannya. Bawa bahan-bahannya yuk. Ayo.
dibawa semua? Duduk nak, duduk. Udah. Kerjakan. Kayak mana tadi caranya? Tengahnya dipotong. Tengahnya dipotong. Coba tengok. Tadi tengahnya dipotong. Potong. Siapa yang motong? Tengahnya dipotong nah ini. Tengok, ininya dipotong. Bagian ini. Ayo, mulai. Dari sini nak, di tengah-tengah. Dari sini ke sini. Iya, dari situ. Awas ya nak, hati-hati kena tangannya ya. Ya, kerjasama. Ya, kan, ya. Awas kena tangannya nak ya. Awas kena tangannya nak. Ulang sampis. Oi, kalau nggak ini salah. Ada penilaiannya. Iya, itu udah bagus. Bapak udah siap, Bapak. Ya, itu juga dah. Kemudian dikasih lubang semua ini. Dapat nomor batu dulu. Bukan. Di sini juga ada lubang kan, Bapak? Iya nak, untuk apanya nanti? Mulai kan? Itu yang mau. Ayo nak, satu orang ngambil tanahnya nak. Satu orang dari sini ngambil tanah. Ayo, siapa di sini yang ngambil tanah? Ayo.
Bapak tunjukkan ngambil tangannya di mana ya. Ayo, satu orang. Siapa? Ayo. Ayo Rudi. Ayo, nah, satu orang ya. Kita ngambil tangannya ayo dari kelompok Upin. Suap. Sudah dilobangi. Sudah dilobangi. Ayo satu orang ngambil bibit bunganya yuk. 1, 2, 3. Ayo. Ayo. Satu lagi. Satu orang aja sayang. Itu. Ayo. Jangan ambil yang pakai bunga ya. Ayo, Bu. Ambil warna kuning 2. Warna kuning 2. Enggak. Apakan aja nak. Apakan aja. Ambil. Warna kuning 2. Kemudian warna merah 2. Dua-dua ya nak ya. Ayo. Udah pas? Udah dilobangi semua? Cantik. Maunya 3-3 diambil. Biar banyak. Awak nak kotori kau sepatmu. Sini ini. Halo. Udah? Ya udah. Setelah dilobangi tanahnya dimasukkan ke dalam aqua. Masukkan nak? Udah cukup. Mama tadi guys bapak. Pakai tangan aja nak, nanti dicuci tangannya biar cepat dia. Wow, aspal. Paling nila nih. Masukkan tangannya. Pembukaan ini dah. Maskernya dipakai sayang. Maskernya dipakai. Udah sama. Kemudian tanam bunganya nak. Memang kalau merah udah bisa. Terus Bu Ipin. Saya
dapat. Wih, belajar di. Ano ba ang ito magkakuna? Isu na. Hindi mo bangi. Na ano na pinjam ibu. Ison pa na res. Mantap, bagus. Itu sampahnya dikumpulkan ya nak ya, taruh nanti ke tong sampah ya. Ya itu dibuang nak nanti sampahnya. Ya udah sekarang itu tinggal apa itu? Pak Bet. Nanti taruh untuk sampah nak. Terus. Sampahnya di apa ya nak ya, dikumpulkan taruh ke tong sampah. Terus. Kepana? Amalun to mo aras. Kepana? Ang gagawin mo sila ng ganyan. Manang bata na ba? Ano ba ba? Kaya sa mga Gitu aja, masak apa enak. Itu nak sampahnya dipungut sayang, sampahnya diambil. Bapak meron. Yang kita kalian suka Depan aja nak, di sana aja cuci tangannya. Ya udah selesai. Duduk dulu di sini. Duduk di kelompok masing-masing. Sudah selesai? Rereng, Badan habis ini terkena. Karena belum apa dia nak, belum hidup dia itu. Ini nak sampahnya nak buangkan nanti. Kelompok Upin dah siap? Coba Bapak tengok. Ya bagus. Kelompok Ipin? Siap? Ya mantap. Kelompok Memeng? Ya bagus. Sampahnya dipungut, bunganya taruh ke taman nak. Hasilnya itu kita taruh ke taman. Yuk, ayo. Taruh di sini dulu. Taruh di sini dulu nak. Ini punya kelompok Meme ya. Kelompok Meme. Iya buang lah nak. Kelompok Upin, kelompok Ipin, taruh di sini. Ya, di sini tempat cuci tangannya, dicuci tangannya ya. Udah, sampahnya nak dipungut nak. Ambil sampahnya, taruh ke tong sampah. Ini nak, sampahnya bikin kayak apa kayak ini. Taruh ke taman, Itu nak, buang ke tong sampah sayang.
ambil dulu sayang. Lagi. Oke. Letakkan di sini aja tanahnya. Letak di sini. Udah siap cuci tangannya? Udah, Bapak. Ya, kita masuk ke dalam ruangan lagi. Oh, tim Pipin Mang. Oh. Gimana tadi hasilnya? Hasil praktek kita semuanya bagus semua. Berhasil kan praktiknya semua? Bikin pot dari barang bekas. Jadi setelah kita selesai membuatkan praktek tadi, di sini ada evaluasi kita untuk kita kerjakan. Salam. Ya. Sini ada evaluasi, kerjakan ya. Ayo sayang kerjakan, setelah selesai antar ke depan ya. Bacakan Bapak. Dia kerja. Jauh. Jauh. Tuh, Pak, kurang satu lagi. Satu lagi. Udah kerjakan, itu ada soalnya cuma 4. Waktunya 5 menit. Ayo tulis nak. Lihat di sana. Di tempat kosong bikin jawabannya ya. Sesuai yang telah kita pelajari tadi. Bisa sayang di bawah, taruh aja di bawah. Pakai maskernya, jangan lupa maskernya dipakai. Dipakai maskernya nak. Hah? Maskernya dipakai. Pakai maskernya. Itu siapa namanya yang belakang pakai maskernya Bapak? Bapak ketua? Ya. Waktunya 5 menit ya. Kerjakan sendiri-sendiri sayang, ini kan evaluasi, ini penilaian pribadi anak ya, tidak kelompok lagi. Pak Ketua, woi, pakai
Kalau sudah selesai, antar ke depan. Udah, semuanya kertas evaluasinya antar ke depan. Ya, antar ke depan sayang semuanya. Antar ke depan semua. Sudah. Antar ke depan. Ya, sayang antar. Ini. 1. Ya. Siapa lagi? Cepat antar ke depan sayang. Ya udah itu. Udah selesai. Udah selesai, antar ke depan. Ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Siapa lagi? Ya, ini. Iya, Pak, sini. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ayo saya ke depan. Ya, sudah selesai. Selesai. Ya, saya. Sudah berapa? Ayo. Oh, ini udah Bapak tandakan. Udah. Udah. Sekarang duduk di tempat masing-masing. Sekarang kita melakukan refleksi anak ya. Sekarang kita refleksi tentang pelajaran kita pada hari ini. Ya, dengarkan semua. Bapak ajukan pertanyaannya ya nak ya. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Senang. Gembira? Karena apa? Karena belajar. Belajarnya bagaimana? Membuat bekas. Apa nak? Jadi senang ya cara membuat berbunga dari barang bekas. Kemudian hal-hal berharga apakah yang kamu anggap bernilai atau berharga bagi dirimu setelah mempelajari materi tentang sumber daya alam dan manfaatnya? Hal berharga apakah yang kamu anggap bernilai setelah mempelajari materi tentang sumber daya alam dan manfaatnya? Dari bahan bekas. Bisa mengambil memanfaatkan barang bekas menjadi pot Bunga. apalagi? Itu aja. Iya. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama mengikuti pelajaran? Apa tadi kesulitannya nak dalam belajar tadi? Apa kesulitannya tadi? Tadi ada yang bilang, Pak susah kali membuat lubangnya, ya kan? Itu ya, itu kesulitannya nak. Susah kali memotong-motong. Sulit kali memotong apanya? Memotong botol aquanya ya. Ya, tadi maunya kita menggunakan apa ya? Oh, benda yang lebih tajam lagi kan? Mungkin pisahnya kurang tajam ya nak ya. Iya.
Jadi hari ini LKPD sudah selesai, evaluasi sudah selesai, kemudian refleksi sudah selesai. Jadi cukup sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pelajaran kita, ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semua. Minggu depan kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi ya. Baca-baca bukunya anaknya, di bukunya ada itu tentang kegiatan ekonomi. Iya nak. Ya. Sampai di sini ya. Iya bawa.